Om Swastiastu. Halo sahabat belajar Dispenba, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pembelajaran Inovatif. Pada kesempatan kali ini, saya, Leputusri Andani, akan mewawancarai Bapak I. Nyoman Sutrisno, SSM Hum, terkait penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Langsung saja kita ke narasumbernya. Selamat siang Bapak. Siang Dik. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Terima kasih sudah diundang ya. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada acara ngopi kali ini dan berbincang-bincang sedikit dengan saya di kesempatan kali ini. Siap. Baik, jadi seperti yang kita tahu ya Pak ya, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi efektif dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, selain itu kita juga mengenal adanya 3 penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah contohnya bahasa Bali sebagai bahasa ibu, dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana posisi atau fungsi penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan masyarakat? Oke, ya baik Dik, terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, kalau ditanyakan bagaimana posisi bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Indonesia itu memiliki posisi yang sangat penting, begitu walaupun bahasa Bali sebagai bahasa daerah dan bahasa asing juga memiliki posisi yang penting, tetapi antara ketiga bahasa itu memiliki ranah penggunaan yang berbeda, kan begitu ya. Di Indonesia sendiri kita memiliki semboyan Trigatha Bangun Bahasa, itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi ketiga bahasa itu memiliki peranan sendiri-sendiri begitu. Bahasa Indonesia seperti tadi sudah disampaikan menjadi bahasa nasional kita, penghubung dari satu penduduk dari etnis satu dengan penduduk dari etnis lainnya begitu ya, karena kita seperti diketahui Indonesia terdiri atas lebih dari 700 bahasa lokal, bahasa daerah. Untuk menyatukan itu dipakailah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sendiri seperti tadi Trigatha Bangun Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam ranah tertentu begitu ya. Kalau di keluarga kita menggunakan bahasa Bali. Kemudian kalau di tingkat pendidikan atau forum-forum nasional kita menggunakan bahasa Indonesia. Forum internasional yang diadakan di Indonesia juga selayaknya memang seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Kemudian ada bahasa Inggris, itu kita gunakan saat kita berkomunikasi dengan teman atau orang dari negara yang berbeda. Gitu ya, mungkin generasi sekarang adik punya teman dari misalnya Amerika gitu misalnya, itu menggunakan bahasa Inggris supaya komunikasi kita lancar. Jadi ketiga bahasa itu Bali, Indonesia, dan Inggris atau asing itu memiliki peranan dan fungsi sendiri-sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini tentunya memiliki fungsi yang sangat penting, terutama seperti yang Bapak bilang tadi, kita di Indonesia terkenal dengan banyaknya atau beragamnya bahasa. Ya, nah, betul. dari perbedaan bahasa ini, bahasa Indonesia lah yang menjadi kunci sebagai kita mereka berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya yang mungkin memiliki perbedaan bahasa. Ya. Nah, Betul. selain itu kita juga mengenal adanya bahasa Indonesia formal dan tidak formal. Nah, menurut pengalaman pribadi Bapak sendiri, pada saat apa kita perlu menggunakan bahasa Indonesia secara formal dan pada saat apa kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang tidak formal? Ya, baik. Mungkin yang sering kita dengar itu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya bahasanya. Yang baik seperti apa, yang benar seperti apa. Baik itu sesuai dengan konteksnya. Kapan kita menggunakan bahasa yang formal, kapan tidak formal, itu artinya kita menggunakan bahasa dengan baik. Saat posisi kita ada di forum resmi, misal di dalam kelas atau ada konferensi, bahasa yang kita gunakan harusnya bahasa formal, seragam formal. Kemudian saat kita ada di lingkungan non formal seperti misalnya ke pasar gitu, atau pergaulan di luar kelas gitu misalnya, tentu yang kita gunakan adalah ragam yang informal tadi. Jadi apakah bahasa slang atau bahasa informal itu salah? Tidak salah, asal digunakan pada tempat yang tepat begitu. Dia akan menjadi salah saat bahasa informal itu digunakan di dalam kelas, misalnya ngomong sama gurunya, "Bu,
aku jangan absen ya, gitu misalnya. Itu kan menjadi tidak tepat. Tapi jika kita bertemu dengan misalnya kita berbelanja, Ibu, bolehkah saya membeli ini 1 kilogram? Itu juga menjadi tidak baik. Karena itu harusnya digunakan di kelas. Kalau itu digunakan di pasar menjadi tidak baik. Ya, berbalik kurang. Ya, betul, berbalik posisinya. Sementara bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Orang banyak mengatakan bahwa bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris perbedaannya, bahasa Inggris ada grammar, gitu ya. Bahasa Inggris ada tenses, gitu. Bahasa Indonesia tidak punya salah. Bahasa Indonesia punya, tetapi memang namanya tidak grammar atau tenses, tapi kita menyebut dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, misal contoh, misalnya kata gini, menyosialisasikan, ada mensosialisasikan. Itu kan keduanya sering kita dengar atau malah sering kita gunakan. Tapi satunya itu benar, satunya tidak benar. Jadi yang benar menyosialisasikan, mensosialisasikan itu tidak benar. Berarti termasuk dalam kekata baku dan non baku. Nah, betul. Kata menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu berhubungan dengan penggunaan bahasa baku dan tidak baku tadi. Gitu. Berarti tentunya dalam penggunaan bahasa kita juga dapat mengubah sudut pandang orang lain terhadap kita. Seperti yang tadi Bapak bilang, penggunaan bahasa saat berbicara dengan guru, berbicara dengan kepala sekolah, dan berbeda dengan kita berbicara dengan teman sendiri atau siapa gitu yang kita temui dalam lingkungan sehari-hari. Betul. Ya. Jadi dalam era globalisasi ini juga kita mengenal banyaknya bahasa-bahasa asing yang mungkin menjadi tren atau menjadi kekinian di negara kita sendiri. Nah, menurut Bapak, apa saja tantangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi ini? Ya, nah tadi Adik sudah menyebutkan bahwa sering kita menggunakan istilah asing gitu. Itu sebenarnya tidak salah, asal kembali lagi ragamnya di mana. Kalau ragamnya ragam formal begitu, kita gunakan bahasa Indonesia yang formal. Contoh kata unduh dan download. Nah, gitu ya. Mungkin lebih dikenal download. Padahal kita punya unduh. Begitu. Dalam ragam formal, kalau kita membuat tulisan karya ilmiah misalnya, sudah seharusnya yang kita gunakan adalah kata unduh, bukan download. Karena kita sudah memiliki kata unduh. Tapi jika memang kita belum memiliki kata unduh, ya kata unggah, download, begitu ya. Kata download bisa kita gunakan, tetapi tetap dalam penulisan yang berbeda, miring, karena dia istilah asing. Itu menjadi satu tantangan. Karena juga tantangan yang lain adalah pemahaman kita kadang menempatkan bahasa Inggris dalam konteks bahasa asing lebih lebih bagus atau prestisenya lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Ya, daripada penerapan bahasa Indonesia. Betul. Kadang-kadang pemahaman kita begitu. Ada juga yang menganggap bahwa saat saya menggunakan istilah asing saya jadinya keren loh gitu. Ada orang beranggapan seperti itu. Itu menjadi tantangan. Nah, apa yang harus dilakukan itu hanya dengan memberi pemahaman, khususnya untuk generasi muda, bahwa bahasa Indonesia itu juga memiliki presisi yang tinggi. Ada juga yang menganggap bahwa kalau saya belajar bahasa Indonesia saya tidak bisa mendatangkan uang. Kadang-kadang itu ya, makanya khusus bahasa Inggris untuk cari kerja gitu ya. Kebetulan saya salah satu pengajar BIPA, bahasa Indonesia untuk orang asing. Saya bisa mendapatkan uang dengan cara mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi dengan mempelajari bahasa Indonesia, menguasai bahasa Indonesia juga bisa mendatangkan uang kok. Berarti orang-orang kadang mungkin berpikir, oh saya menggunakan bahasa asing, saya akan terlihat keren. Padahal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka juga dapat dipandang baik oleh orang lain. Ya, betul. Nah, itu juga kalau tadi Adik mengatakan bahwa saat menggunakan bahasa asing, saya dipandang keren. Yang mandang keren siapa dulu gitu. Kalau misalnya saya sebagai bagian dari bahasawan, begitu, orang yang ada di lingkup bahasa begitu, akan melihat keren saat anak muda itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan yang baik. Gitu. Saya malah akan melihat si anak muda itu malah tidak keren saat dia memasukkan unsur-unsur bahasa Inggris saat dia berbicara. Karena kadang mereka menggunakan bahasa Inggris di sana tapi salah gitu. Itu akan lebih fatal. Sudah maunya keren tapi malah salah gitu. Itu malah menurunkan kekerenannya gitu.
Ya, bukan terlihat keren, mungkin jadi akan terlihat lebih lucu. Betul deh, betul. Nih. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, banyak tentunya kita memiliki tantangan, terutama dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa kita, apalagi pada era globalisasi ini. Betul. Nah, apa saja sih upaya-upaya dari pemerintah dalam kita mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pada kalangan remaja? Nah, kami di Balai Bahasa, salah satu perwakilan dari pemerintah begitu, selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia. Kegiatan penyuluhan itu berfungsi untuk menyadarkan atau meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Jadi untuk menjadikan mereka memiliki pemahaman bahwa bahasa Indonesia itu keren loh gitu. Itu salah satu yang kami lakukan. Kami selalu berbagi informasi berkaitan dengan bahasa Indonesia yang benar atau bagaimana menggunakan bahasa di masyarakat. Kami menggunakan media sosial kami untuk menyosialisasikan itu. Kemudian juga dari pemerintah itu memiliki KBBI, mungkin adik sudah tahu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu menjadi acuan dasar kita menggunakan bahasa atau memilih bahasa yang tepat. Kemudian kami juga memiliki EYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu ada aturan-aturan yang di masyarakat bisa digunakan. Kemudian bentuk pilihan kata, kami punya thesaurus dan sebagainya. Itu salah satu upaya dari pemerintah bagaimana memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik, supaya masyarakat, khususnya generasi muda, bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar tadi. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, sudah banyak upaya-upaya dari pemerintah agar kita sebagai generasi muda terutamanya dapat mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari sudut pandang Bapak lihat bagaimana perkembangan penggunaan bahasa Indonesia terutama pada lingkungan remaja ini, apakah sudah baik atau ada yang kurang baiknya? Ada orang menganggap bahwa dengan adanya bahasa slang atau bahasa yang digunakan anak muda itu akan merugikan bahasa Indonesia gitu ya. Ada orang beranggapan begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, munculnya bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa anak muda itu akan dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Gitu. Bilanglah kata alay, kata apa lagi yang akhir-akhir ini muncul. Menurut saya ke depannya itu bahasa itu akan menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Jadi dia memperkaya yang tadinya kamus kita terdiri atas misal 10 juta kata. Dengan masuknya kata-kata itu kan bisa memperkaya lagi. Ya, asal kata tadi saat masuk ke bagian menjadi bahasa Indonesia itu melalui proses-proses yang memang baik. Begitu. Sehingga bisa dikatakan adanya ranah informal atau bahasa slang itu bisa memperkaya bahasa Indonesia juga. Nah, apakah ada pesan dari Bapak sendiri kepada para pendidik dan generasi muda terkait penggunaan bahasa Indonesia agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya? Oke. Pendidik sebagai seorang yang mengajarkan atau mengajak anak didik untuk menggunakan bahasa sudah seharusnya memberikan contoh bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi. Kemudian si anak muda, si pelajar itu selayaknya sudah bisa memberikan pemahaman diri atau mindset bahwa bahasa Indonesia itu keren. Itu tidak hanya bahasa Inggris yang keren, semua bahasa keren termasuk bahasa Indonesia. Sehingga mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Apalagi di setiap sekolah tentunya sudah umum adanya pelajaran bahasa Indonesia. Betul. Dan kadang-kadang kalau dulu kan ada UN, ujian nilai bahasa Inggrisnya lebih tinggi dari bahasa Indonesia, itu kan sebenarnya agak miris ya. Sementara bahasa Indonesia bahasa utama kita, tapi nilainya kecil, itu kan agak miris. Harusnya si pelajar atau kita generasi muda itu sudah ada keinginan untuk meningkatkan bahasa Indonesia. Ya, jadi mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih ya, sampai ketemu lagi ya. Bapak. Baik, sahabat belajar di Spemba, itu tadi wawancara saya bersama Bapak Nyoman Sutrisno SSM Home terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di program Ngopi berikutnya. Saya, Luputu Sri Andani, pamit undur diri. Om Santi 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 Om.